Boss mine. I hope it's romantic all my life, surrounded by couples all the time. I guess I should take it as a sign. Acceptance. Hai, Assalamualaikum. Aku Siti. Aku Yusuf, Bu Yarta. Perkenalkan kami dari kelompok 9. jadi kami lagi berada di wisata religius pemakaman Sunan Pandangaran yang letaknya di Paseban, Bayat, Klaten. Kami di sini akan mengeksplorasi berbagai kearifan lokal yang ada di tempat wisata religius ini. Yuk ikuti kami. Yuk. Makam Sunan Pandangaran menjadi salah satu destinasi wisata religi yang cukup terkenal. Wisata religius Makam Sunan Pandangaran terletak di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Sebelum memasuki area makam, kita akan melewati Masjid Agung Sunan Pandangaran. Masjid ini merupakan salah satu masjid tua di Klaten, Jawa Tengah. Masjid ini dibangun pada masa Kesultanan Demak Bintaro pada tahun 1475 sampai 1568 Masehi. Masjid ini berukuran cukup kecil, yaitu sekitar 8 x 8 meter dan memiliki 16 tiang penyangga yang terbuat dari kayu jati. Para pengunjung perlu menaiki tangga berundak sekitar 100 meter untuk mencapai masjid ini. Setelah mengunjungi Masjid Agung, di bagian depan pintu masuk wisata religius Makam Sunan Pandangaran, kita akan menemui gapura yang bernama Gapura Segara Mancar. Tarif tiket masuk ke makam Ki Ageng Pandangaran di hari biasa yaitu sebanyak Rp2.000 sesuai dengan peraturan bupati. Tapi khusus Ramadan sifatnya sukarela alias seikhlasnya saja. Oh iya, teman-teman tahu nggak kalau di makam Sunan Pandangaran ini ada jasa ojek buat nganterin kita sampai ke atas loh. Nah, untuk tarifnya sendiri hanya sekitar Rp10.000 saja dan para peziarah sudah bisa menikmati perjalanan tanpa harus capek-capek berjalan kaki. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Suci Kurniawati dari SMK Negeri 1 Juwirik. Pada kesempatan kali ini saya berada di wisata religius Makam Sunan Pandangaran di Desa Paseban, Kecamatan Bayat. Untuk lebih lanjutnya ikuti perjalanan saya yuk. Selain sebagai tempat wisata religius, masyarakat sekitar menggunakan tempat ini menjadi ladang pembuka usaha. Misalnya, masyarakat setempat menjual berbagai pakaian, aksesoris, hingga oleh-oleh khas yang ada di sini. Jadi, selain potensi alam, kawasan Makam Sunan Pandangaran juga memiliki potensi manusia atau ekonomi kreatif, yaitu pelayanan masyarakat kepada para peziarah sehingga dapat memberi kepuasan dan kesenangan pada para wisatawan. Sebelum memasuki area makam, kita diwajibkan untuk melepas alas kaki kita. Yuk kita langsung menuju ke area makam. Tapi sebelum masuki area makam, kita disarankan untuk mensucikan diri terlebih dahulu dengan berwudu. Sebelum menuju ke Makam Sunan Pandangaran, kita akan melewati beberapa gapura, yaitu yang pertama adalah Gapura Segara Mancar, Gapura Duda, Gapura Panglatunan. Gapura yang di samping saya ini adalah Gapura Panemut. Gapura ini merupakan yang keempat setelah gapura-gapura yang telah kita lewati sebelumnya. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau masih ada gapura yang belum kita lewati? Untuk lebih lanjutnya, ikuti terus ya. Jadi, gapura yang kita temui setelah Gapura Panemut adalah Gapura Pamuncar, Gapura Balai Kencur, dan Gapura Praboyeksa. Nah, akhirnya kita tiba di pintu masuk Makam Sunan Pandangaran. Yuk, kita masuk.
Sunan Tembayat terlahir dengan nama Said Ihsan Nawawi atau Pangeran Mangkubumi. Beliau adalah putra dari Pangeran Tumapel atau Syekh Maulana Hamzah. Beliau juga masih cucu dari Sunan Ampel. Sunan Tembayat mempunyai saudara laki-laki yang bernama Said Kalkum Bodgaleh yang menjadi Bupati Ponorogo kedua. Sunan Tembayat wafat pada Jumat Kliwon tanggal 27 Ruah, dimakamkan di Kecamatan Bayat, Klaten, yang memiliki desain arsitektur gerbang gapura Majapahit. Dari berbagai gapura-gapura yang telah kita lewati hingga sampai ke tempat utama yang di dalamnya terdapat makam Sunan Pananaran, bisa kita lihat bahwa di setiap bangunan terdapat berbagai akulturasi antara Hindu, Buddha, dan agama Islam. Terutama pada bangunan ini terdapat atap bertingkat 3. Dari atap tersebut, maknanya adalah Islam, iman, dan kisah. Nah, sampai di sini dulu ya perjalanan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.